Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa ita'uz zakah warka'u ma'ar rakiin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustadz Madroji, yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah, yang saya hormati, yang saya muliakan para agniya, para dermawan yang telah dengan ridho, yang rela menyumbangkan, menyisihkan hartanya untuk kepentingan dan kegiatan selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh pada beliau donatur ini bisa menjadi pahala dan keberkahan bagi kehidupan pribadinya dan kehidupan untuk keluarganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari semua sama-sama memanjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul berjamaah di waktu yang pagi ini. Tidak lupa pula, mari sama-sama kita salawat dan salam kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dialah khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir, penyempurna dari nabi-nabi yang sebelumnya, dan membawa ajaran-ajaran yang paripurna untuk kita semua yang diwariskan kepada alim ulamanya, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran tersebut dan mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana puasanya? Masih semangat ya? Masih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya masih semangat, diberikan sehat walafiat hingga nanti hari raya ketupat. Tapi jangan lupa tunaikan zakat. Boleh saya pantun? Boleh ya? Beli buah di tanah merah, beli mangga dan belewah. Alhamdulillah bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan hidup tambah berkah, bisa ibadah ke Mekah dan ke Madinah. Mau? Ke Mekah ke Madinah mau? Ada uangnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah kita bisa dilaksanakan di sana. Hadirin jamaah rahimahumullah, ada sebuah karya luar biasa dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Kitab Nasaihul Ibad. Di dalam Kitab Nasaihul Ibad dikatakan ada sebuah makalah. Makalahnya berbunyi, hasoltani la syai'a afdalu minha al-imanu billah wa naf'u lil muslimin bil maqal bil jah bil mal au bil badan. Artinya di dalam makalah tersebut ada dua perkara yang mana perkara tersebut lebih utama dari perkara-perkara yang lain. Yang pertama itu al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu tidak hanya sekedar kata-kata atau retorika, tapi iman juga harus
melakukan apapun perintah yang kita imani. Lalu yang kedua, wa na'afu lil muslimin bil maqal bil jah bil mal au bil badan. Bermanfaat untuk muslimin, untuk orang lain, bil maqal dengan perkataannya, bil jah dengan kedudukan atau pangkatnya, bil mal dengan hartanya, bil badan atau dengan tenaganya. Hal tersebut dikuatkan kembali oleh sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hadirin jamaah rahimahumullah, kalau para akademisi mengatakan dua hal tersebut adalah kecerdasan individual dan kecerdasan sosial. Kalau kita sering mendengar namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Dua hal ini tidak bisa saling menguatkan, harus berkesinambungan, seiring sejalan. Jangan hablum minallahnya saja yang baik, tapi hablum minannasnya tidak baik. Justru sebaliknya, ketika hablum minallahnya baik, hablum minannasnya pun harus mengikuti menjadi baik. Dalam hal ini, kemanfaatan kita untuk orang lain di bulan yang suci ini, yaitu bil mal, dengan harta kita, maka tunaikanlah zakat kita. Kalau ada istilah di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka di mana kita mencari nafkah, di situ juga kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita yang kita lakukan selama ini, maka harus kita keluarkan zakatnya, zakat fitrahnya maupun zakat malnya. Lalu apa fungsi zakat dan untuk siapa zakat tersebut? Zakat adalah mensucikan harta kita yang selama ini mungkin tidak kita keluarkan. Kalau seandainya harta kita yang kita miliki tidak kita keluarkan, oke, nggak masalah. Akan tetapi menjadi masalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi harta yang kita miliki, harta yang kita pendam, jika kita tidak bersihkan, Allah mempunyai cara lain untuk mengeluarkan dari diri kita. Bisa jadi kita diberikan ujian oleh Allah dengan sakit yang begitu parah. Bisa jadi harta yang tidak kita keluarkan kita musibah menjadi kebakaran misalnya. Maka oleh karena itu, sebagai muslim yang baik dan yang taat, mari kita tunaikan zakat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk siapakah zakat tersebut? Zakat tersebut diberikan kepada 8 golongan yang sesuai di dalam surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaihi wal mu'allafati qulubihim wal gharimin wa birriqab wa fisabilillahi wa ibnis sabil fariidatun minallah wallahu 'alimun hakim. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi dijelaskan ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat kita yang kita keluarkan. Yang pertama, fakir. Siapa fakir? Fakir adalah orang-orang yang tidak mampu, tidak punya penghasilan sama sekali dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah orang yang fakir, yang patut, yang harus mendapatkan zakat fitrah. Yang kedua, miskin. Orang miskin, siapakah orang yang miskin itu? Adalah orang yang mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk kehidupan, untuk kebutuhan sehari-harinya. Itu pun berhak mendapatkan zakat dari kita. Yang ketiga, orang mu'alaf. Yang keempat, amil. Orang-orang yang mengelola, yang mengumpulkan zakat fitrah, itu pun mendapatkan hak zakatnya tersebut. Yang berikutnya, riqab. Riqab adalah hamba sahaya yang dimerdekakan. Gharim. Siapakah gharim? Gharim adalah orang yang bangkrut,
karena habis hartanya untuk berjuang di jalan Allah, untuk membangun pesantren misalnya, untuk membangun masjid misalnya, duit pribadinya, kemudian dia bangkrut, tidak bisa mencukupi kehidupan hari-harinya, tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, maka dia mendapatkan hak dari zakat tersebut. Lalu yang berikutnya, siapakah yang mendapatkan zakat tersebut? Ibnu Sabil dan Fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang meniatkan, yang mengabdikan dirinya untuk Allah. Lalu Ibnu Sabil adalah orang-orang yang dalam perjalanan, yang dimana dalam perjalanannya itu semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini berkaitan dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama, menuntut ilmu akhirat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahumullah, itulah 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat dari kita, yang kita keluarkan bukan untuk siapapun, untuk diri kita sendiri. Sedikit yang kita keluarkan di dunia, tapi akan banyak manfaatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahumullah, kita diberikan harta oleh Allah adalah titipan. Semua yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai hak kapan harus mengambilnya. Jadi maka dari itu, hari ini kita yang memiliki harta berlebih, yang nisabnya mencapai haul, maka bisa keluarkan zakat malnya. Dan zakat fitrah adalah hukumnya wajib, seperti di dalam surat At-Taubah ayat 60, fariidatun minallah, wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahumullah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik puasa kita, baik tarawih kita, baik qiyamul lail kita, dan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nabu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'am wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa ammatina wa masyayikhina wa masyayikhina. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khussu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal raju wa ilkal mustaqab bikal musta'ana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wal halal wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afa indal hisab. Rabbana la tadarna fata wa anta khairul warithin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.